Aja harapkan. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
dengan membaca ayat suci Al-Quran tadi menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang ketiga, sambutan dari panitia Hari Besar Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Salman selaku ketua dari Langgar At-Taqwa. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bisa bersama-sama hadir di Langgar At-Taqwa ini dalam rangka kita bersama-sama memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang ulun muliakan dan yang ulun hormati Kiai Haji Subhan yang datang dari Samarinda, dan mudah-mudahan sidin dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dan juga yang ulun muliakan ayahanda kami yaitu ayahanda Guru Maknawi, dan mudah-mudahan sidin juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kesehatan dan keafiatan. Dan juga orang menghormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Di sini ulun kada banyak panjang, cuma ulun banyak-banyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Sang Hyang Berataan bahwa pada malam ini kita bisa berhadir di sini. Di sini ulun selaku panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak memohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya jikalau di dalam acara kami ini banyak mempunyai kekurangan dan kehilapan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Kami mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Jadi juga yang kedua, kami mohon berterima kasih kepada seluruh panitia, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah membantu kami di dalam acara pada malam ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang keempat yaitu acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Guru Kiai Haji Subhan MC yang datang dari kota Samarinda. Waktu dan tempatnya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang ulun muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh sesepuh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, dan juga yang ulun muliakan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka kesyukuran kita dan kegembiraan kita atas dibangkitkannya atau dilahirkannya ke muka bumi ini, bahkan untuk semesta alam, sebagai rahmatan lil alamin, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berkumpulan malam hari ini bukan perkara enteng, bukan perkara sepele, bukan perkara ecek-ecek. Nah, itu biasa ya, tuh pertemuan maulid itu apa, maulid itu bid'ah segala macam. Gawian mah ada. Adalah yang kayak itu orangnya. Mana orangnya? Tawa kain. Ini berarti tidak paham hakikat hidup dan kehidupan. Hidup ini ada tujuan awal dan tujuan akhir. Dari peletakan dasar Allah menciptakan alam semesta ini ada dasarnya. Makanya kita di Indonesia ini di mana-mana lazim kita membaca Maulid Tiba, membaca Samsul Tural, membaca Barzanji. Itu adalah riwayat cerita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sudah berumur ribuan tahun. Maulid Tiba itu lawas sudah. Siapa yang kada tahu Maulid Tiba? Di Mesir, di Irak, kecuali Arab Saudi. Lain sedikit kok. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membuka lembaran yang ada di dalam Al-Quran, karena Quran itu adalah ayat yang terkadang bercerita peristiwa dan sejarah para nabi dan rasul sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata jauh sebelum Nabi Muhammad itu lahir, Al-Quran memberitahu. Coba kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, ada ayat kecil. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ya kan? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu kisah pakaian junjungan kita. Jadi Nabi itu punya nenek moyang, ya, nenek moyang dari keturunan, ya, yang menurunkan dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Arab, keturunan Ismail. Jadi kisahnya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir 5.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum muncul, apalagi kita umatnya Muhammad tadi kita tahu. Muhammad tadi kan hanya muncul, ya toh? Rasulullah belum lahir, belum muncul ke dunia. Tapi Quran memberitakan, dan itu tercatat di dalam Al-Quran. Ada mau dihapus ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pancang-pancang daripada bangunan Ka'bah itu. Jadi ketika Ismail dan Ibrahim itu membangun Ka'bah, Ka'bah itu jauh sebelum Ibrahim sebenarnya sudah pernah dibangun. Di zaman Adam sudah, zaman Nuh sudah. Cuma zaman Nuh itu tenggelam, hancur Ka'bah itu, dibina lagi, dibangun lagi di zaman Ibrahim. Jadi ketika Ka'bah itu selesai dibangun, berdoa. Ibrahim bersama Ismail ini berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ya Allah apa yang kami kerjakan atas petunjuk-Mu. Kami membangun tempat ibadah yang dibangun untuk manusia di muka bumi ini ya Allah. Ini Ka'bah maksudnya. Kami selesai membangun, terima ya Allah. Belum ada orang di sini. Kemudian dia berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ibrahim dan Ismail berdoa, wahai Tuhan kami, Rabbana waj'alna muslimaini, jadikanlah oleh-Mu ya Allah kami berdua nih, kami ulun dengan anak ulun Ismail nih, laka kepadamu ya Allah, muslimaini, dua orang yang patuh, dua orang yang muslim, dua orang yang tunduk, dua orang yang taat. Jadikan ya Allah.
Nabi itu kayak doanya. Kalau kita doa, ya Allah, mudahan banyak duit, mudahan bertambah bini. Lain doanya lain. Jawab kan? Coba, Ibrahim, Ismail itu lain doanya. Nah, kayak kita doanya. Sidin berdoa karena perintah Allah, melaksanakan tugas, kemudian minta diterima. Bagus kan? Amalnya supaya diterima. Kita nggak tahu amal kita ini diterima kan? Jangan dikira yang sembahyang kita, tahajud kita, puasa kita, sedekah kita diterima. Wallahu a'lam. Ini salah. Makanya semua para nabi dan rasul itu prihatin dengan amalnya, prihatin dengan ibadahnya, prihatin dengan kesyukurannya, prihatin. Kalau kita ada prihatin, salah aja jangan terima ada dalam barang aja sudah jangan. Ada boleh gitu. Ini Nabi menuntut supaya amal itu diterima. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Makanya doa Ibrahim ini kita pakai dalam doa kita. Ya Allah, kita berdoa, kita pakai ini. Kemudian jadikan ulun dengan anak ulun ini, ya Allah. Tunduk ya Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu doanya Ibrahim. Bukan hanya ulun berdua dengan anak ulun Ismail, tapi jadikan juga ya Allah anak keturunan kami ya Allah sampai hari kiamat. Tunduk patuh taat kepadamu ya Allah. Jangan sampai keturunan kami menjadi bajingan ya Allah, jadi kafir ya Allah, tidak mengenal Engkau ya Allah, manusia durjana ya Allah. Manusia kalau sudah kurang ajar manusia itu, yaitu kayak presiden Prancis yang bajingan ya. Presiden bajingan. Saya dengar di Prancis ini masjid mau ditutupnya. Seluruh dunia sekarang memboikot. Indonesia menyerahkan kepada masyarakat Muslim seluruh produk-produk Prancis. Negara paling bajingan di dunia yaitu ada ampe-ampe yang menyakiti hati umat Islam. Ya. Nabi Muhammad jolah gambarnya, karikaturnya. Yang paling peka di dalam agama kita ini Tuhan nggak boleh digambar. Apa tadi? Yang pertama Tuhan. Makanya kalau masuk ke dalam masjid mana gambar Tuhan kan? Allah itu tulisan mulai. Ya, Tuhan. Nggak boleh. Di mana seluruh dunia, di negeri mana Anda masuk masjid tidak ada gambar Tuhan di masjid, tidak ada. Bukan hanya di masjid, orang Islam kalau mau ibadah di mana saja, mau di gunung, mau di ruangan mana, mau di tempat mana, tidak boleh ada gambar di situ. Harus mempersiapkan gambar dulu atau altar, tahu altar nggak? Dipasang namanya tuh, iyo, ada gambar, ada buah-buah. Sudah. Ini akidah. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak boleh digambar. Siapa yang wani menggambar Nabi Muhammad, halal darahnya. Tidak urusan. Karena Quran diturunkan, Nabi Muhammad diturunkan ke dunia ini
Ini nabi terakhir, rasul terakhir, sebagai cleaning service seluruh akidah dan ajaran yang sesat, paham yang sengkarut, terutama masalah akidah, keyakinan tentang eksistensi Tuhan. Sengkarut juga. Nabi dijadikan Tuhan, benar-benar. Coba saya tanya, ada nabi dijadikan Tuhan nggak? Ada nggak? Ada. Sapi dijadikan Tuhan. Makanya ada surah Al-Baqarah. Ya. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun. Jadi itu ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul sapi itu dijadikan Tuhan. Itu sapi yang disembelih sebagai teguran untuk bangsa Israel. Nah, jadi Ibrahim dia berdoa, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah ya Allah anak keturunanku mereka orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Maka hampir semua keturunan daripada baik itu dari Bani Ismail Allah turunkan daripada bangsa ini para nabi dan rasul, utusan-utusan Allah. Jadi hampir semua nabi-nabi dan rasul yang dikisahkan di dalam Al-Quran, semuanya itu hampir semuanya adalah keturunan Ibrahim, keturunan Ishak, keturunan Yakub, keturunan Ismail. Nah, ini disebutkan dalam Quran. Akuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qalu li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Gitu kan? Maka kalian menyaksikan kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Yakub itu kedatangan sakratal maut. Kemudian Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya. Nabi Yakub itu bisa anak 12. Nabi Yakub punya anak 12. Dikumpulkan anak Sidin, termasuk Bunyamin, termasuk Yusuf. Kumpulkannya, siapa mengumpulkan? Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah yang bergelar Israel. Apa itu Israel? Israel itu nama nabi lah. Sebenarnya bagus Israel itu. Cuma sekarang jadi negara Zionis. Padahal itu nama nabi itu. Makanya ada surah Bani Israel. Ya. Surah Bani Israel. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya. Apa ujar Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Nah, jadi kalau dulu ya, para nabi dan rasul kalau berwasiat ketika dalam keadaan sakarat hendak mati, ya kan, itu tanya dengan anaknya, enak kalau aku sudah meninggal dunia, aku sudah mati, siapa garang Tuhan nanti kamu sembah itu siapa?
Hah? Tuhan yang kita yakini itu siapa? Sebab kalau tanya tentang Tuhan, banyak orang meyakini tentang Tuhan. Tuhan yang mana ini? Tuhan A kah, Tuhan B kah, Tuhan C kah? Macam-macam Tuhan. Bujur kan? Nabi Yakub tanya kepada anaknya, kira-kira kalau aku meninggal dunia, Tuhan siapa? Tuhan siapa yang kamu sembah kalau aku sudah ada lagi? Kemudian anaknya Nabi Yakub itu menjawab, na'budu ilahaka. Wahai abah, kalau dia meninggal dunia, kami menyembah Tuhan yang dia sembah, Tuhannya Nabi Yakub. Wa ilaha abaika, dan kami menyembah Tuhan abah pian. Siapa abahnya Nabi Yakub? Ada yang tahu? Nah, tahu? Nabi Ishaq alaihissalam. Ya. Ilahada Ibrahim, Ishaq. Ada itu? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa Ishaqa ilahan wahidah. Kami menyembah Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Nabi Ismail alaihi salam. Itulah Tuhan kami. Ismail menyembah Allah, Ibrahim menyembah Allah, Yakub menyembah Allah, Ishak menyembah Allah. Ilahan wahidah. Itulah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang lain selain itu. Tidak ada. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami tunduk dan pasrah. Jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, misi para nabi dan rasul itu sama. Nah, inilah tadi para hadirin sekalian, ketika Ibrahim dan Ismail itu berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini ya Allah orang yang taat muslim berduanya. Demikian juga keturunan kami. Wa arina manasikana ya Allah, perlihatkanlah kepada kami, bimbinglah kami ya Allah, bagaimana kami melaksanakan haji, melaksanakan manasik. Di ibadah ini ternyata mau itu haji, kah, sholat, itu bukan karangan. Semua ada petunjuknya. Yang tawaf, kenapa 7 kali? Sa'i 7 kali, kemudian melontar, kemudian wukuf, semua itu ada petunjuknya. Ada awal kita mengarang sholat, mengolah sholat. Cuma sejarah itu diperlakukan, dikerjakan, ya, dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada keturunan Ibrahim sampai hari kiamat. Selesai bangun Ka'bah, apakah berhenti dia berdoa? Di Ka'bah selesai. Setelah berdoa tadi, ya. Jadi Ibrahim itu 5.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ya. Beliau berdoa di tempat itu, di tempat Ka'bah ini. Ka'bah dibangun itu. Kemudian yang angkat tangan Nabi, di doa, Rabbana ke dunia ini, tapi 5.000 tahun Ibrahim sudah, ya, mengangkat tangan bermohon kepada Allah agar di tempat itu, ya,
di Mekah, ya, di dekat Ka'bah itu dibangkitkan seorang nabi utusan Allah. Rabbana wa ba'ath bihim, ya Allah, ya Allah, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka, maksudnya di negeri Mekah ini. Orangnya bukan Rasulan, itu bentuknya mufrad, bentuknya tunggal, bukan Rasul. Makanya di Hijaz itu daerah Saudi Arabia, Mekah dan sekitarnya itu, ya satu-satunya nabi dari bangsa Arab. Saya ulang kalimat, satu-satunya nabi berbangsa Arab suku Quraisy, satu-satunya nabi berbangsa Arab suku Quraisy adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah berkat daripada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau berdoa biar jangan hendak lekas dikabulkan. Hari ini berdoa, hari ini juga hendak dikabulkan. Ibrahim 5.000 tahun yang dikabulkan Tuhan. Ngeri kalau kita, ya Allah, berilah kesempatan ulun dalam seminggu ini Allah jadi orang suci. Oh benar. Ya Allah, berikanlah ulun kesempatan dalam tahun ini ya Allah. Kalau bisa bertambah pulang di rumah. Aneh. Ibrahim itu dia berdoa 5.000 tahun menunggunya itu. Bahkan doanya Ibrahim itu sampai sekarang terbukti. Keberkahan kota Mekah itu terbukti. Di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dinul Islam, menurunkan Al-Qur'an, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dalam sejarah. Beliau dilahirkan pada tahun gajah, pada tanggal 12 Rabiul Awal yang kita peringati malam hari ini. Kemudian bayangkan 5.000 tahun sebelum kelahiran sudah disambat-sambat Nabi Muhammad ini. Bujur kan? Bahkan kalau kalian baca dalam Samsud Durar itu Nabi Muhammad itu lebih tua lagi dari doanya Nabi Ibrahim. Tarik lagi. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih tua lagi Pak. Bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, ini tertulis dalam Samsud Durar. Ada? Halaman berapa? Ada apa? Ya. Ya Jabir. Jabir, ujian Nabi kita. Innallaha khalaqa. Sesungguhnya Allah sebelum menciptakan segala sesuatu ini, khalaqa qabla al-asya, sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum surga, neraka, jin, malaikat, alam semesta, material, unsur-unsur itu ada semua. Sebelum ada semuanya itu, qabla al-asya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada percaya gue ya, kalau hadis ini benar bisa jadi kafir. Memang ada yang melemahkan hadis ini. Tapi kalau melihat daripada tujuan penciptaan Allah, hadis ini kuat. Sampai dalam hadis kunci dikatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, alam semesta wahai Muhammad tidak kuciptakan. Jokowi sudah ada. Presiden bajingan Prancis tuh udah ada juga.
Seluruh dunia ini tidak ada surga, tidak ada neraka, Jibril tidak ada. Karena Muhammad Allah ciptakan Jibril. Karena Muhammad ngeri dia Muhammad. Bergetar. Ya Allah. Jangan dianggap enteng kelahiran ini. Sebelum dia lahir saja dia sudah disebut-sebut. Bahkan kalau berkisah jauh sebelumnya, muha kita ini ada nih, muha ini ada. Namun ada makarnya selawat Nabi atas Nabi Adam alaihissalam kepada Siti Hawa, muha kita ada. Luar biasa di Rasulullah. Bahkan ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah tiupkan ruhnya, ruh itu ditiup pihak-pihak. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian kata Allah, aku sempurnakan kejadian itu, ya, kami tiup kata Allah ruh itu, maka berfungsilah penglihatannya, pendengarannya dan hatinya. Tapi sedikit sekali manusia itu bersyukur. Tapi ketika roh itu masuk ke ubun-ubun nih, dimasukkan ditiup, jadi berjalan roh dari sampai ke mata kebuka. Nah, itu yang pertama kali dilihat oleh mata ini. Yang pertama kali dilihat oleh mata itu, nah itu tulisannya apa itu? Di tiang-tiang aras yang dipikul oleh malaikat itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Akan seandainya kalau tidak dihakimi Muhammad, tobatnya Adam tidak diterima. Jangan main-main. Adalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu Allah mengajarkan kepada kalimat-kalimat pertobatan kepada Allah, hingga Allah menerima taubatnya. Bahkan saking hebatnya Nabi kita ini, saking luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam itu iri. Apa tadi? Nabi Adam iri, bukannya irinya dengan umatnya. Lucu ya Nabi Adam. Nabi Adam itu beriri dengan umatnya. Nah, kita ini umatnya. Kenapa Nabi Adam berdiri dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada sebabnya. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, lamma asyariku ilallah, ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku memakan buah pohon kayu khuld itu, wahai Muhammad. Ujar siapa tadi? Ujar Nabi Adam alaihi salam, tobatku tidak langsung diterima. Aku melakukan di dalam surga, tapi taubatku tidak diterima di dalam surga. Bahkan aku diusir. Ada yang tahu nggak di sini? Coba. Ada yang tahu nggak Nabi Adam itu di mana diterima taubatnya? Di mana diterima taubatnya? Mana? Buruk. Udah tahu belum? Gong. Di mana? Hah? Di mana diterima? Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi
taubat, diterima taubatnya di Makkah, bukan di Jakarta, bukan di Prancis, bukan di Cina, Makkah. Diusir dulu, Adam itu diusir dulu, dan itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Kan gampang ya, ada yang mengatakan 40 tahun 40 tahun kelimpungan Nabi Adam menangis. Kalau menurut dalam sirah itu sejarah, di dalam kitab-kitab tafsir, Nabi Adam ketika diturunkan di negeri Hindi, India. Itulah sebabnya para ahli tafsir mengatakan bumi India itu mengandung haruman surga, mengandung tibul jannah. Nah, itu haruman surga. Maka kalau kalian lihat dalam India itu banyak bunga-bunganya, kembang-kembang apa segala macam. Terutama daerah Kashmir. Kalau Kashmir itu daerah Muslim, daerah subur, pegunungan itu bunga, kembang-kembang semua. Itu bahan baku untuk minyak harum. Itu diambil dari India yang paling terbanyak di dunia ini. Itu berkah tubuh Adam ketika diturunkan ke bumi. Menangis Adam ini kada langsung diterima. Lawas Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngalih dia kada gampang dia. Di Mekah hanya 2 laki bini ditemukan nih. Makanya Jeddah itu situ ada makam Siti Hawa. Ya Allah, biar kalau ziarah di kota Jeddah itu panjangnya 60 hasta makamnya Siti Hawa itu. 60 hasta itu berapa? 30 meter lah. Sampai ke laut itu. Jadi kalau pian ziarah di Jeddah itu yang panjang tenang. Perlu kan tancap bawa orang umrah. Tuh bawa ke situ. Sampai ke laut itu kan. Itu. Kalau Nabi Adam menurut yang pernah ulun baca di Al-Jaridah Al-Madinah, sebagian pendapat mengatakan Nabi Adam itu kuburannya di bawah Ka'bah. Ya kalau mendengar kan? Belum. Nah, itu sudah. Salah aja kalau percaya apa juga tanya. Repot terus ya. Belum ada aja. Ada pendapat. Ketika pendapat ya tahu belum ada. Itu barang sudah ribuan tahun. Tapi yang jelas disitulah diterima. Sementara umat engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mereka hampir tiap hari berbuat dosa, macam-macam, dosa muntung, dosa tangan, dosa batin, dosa parut di bawah parut. Hari-hari umat Muhammad dosa melulu. Masuk nang bepender ini. Orang aja ditunjukinya di Maharat Tanah. Jangan-jangan ini yang paling banyak dosanya. Dosa. Tapi dimanapun umat Nabi Muhammad, kalau inya hendak bertobat, mau di Mekah kah, di Samarinda kah, ya kan, di mana-mana kah, tubu ilallahi taubatan nasuha, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah langsung mengampuni. Nah, aku jadi Adam sekali juga berbuat dosa makan yang itu aja. Sampai ke Mekah hanya aku diampuni. Kalau umat Nabi Muhammad ini mana aja nya, asal mau bertobat jalan. Ya Allah. Hebat kada umat Nabi Muhammad. Hebat kada. Sekali aku berbuat maksiat kepada Allah, dikeluarkan aku dari
Betul. Tapi umat Nabi Muhammad hari-hari berbuat dosa. Kalau ingin bertobat kepada Allah, masuk ke dalam surga. Hebat kan? Malah surga yang dikisahkan di dalam Al-Quran ini, ya, itu analoginya itu Allah membandingkannya itu dengan dunia kita ini. Paham nggak ya? Ini surga. Itu yang tadi ayat yang ulun bacakan. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah di keberadaan hai umat Muhammad untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau Allah mengampuni dosa kalian hai umat Muhammad, maka aku siapkan surga seluas langit dan bumi. Coba berpikir, surga seluas langit dan bumi. Coba angkat tangan di sini. Ada yang sudah pernah menjelajahi bumi kan? Di sini ada yang sudah sampai ke Papua kan? Ada yang sampai ke ujung Afrika, kan? Ada yang sampai ke ujung benua Amerika sana. Ada yang sampai ke New Zealand. Ada yang keliling Timur Tengah. Ada sini sudah. Sudah keliling. Sampai ke mana? Sampai ke Afrika Barat sudah. Afrika Utara sudah. Indonesia saja sama ini saja kan yang ada tuntas kita. Ada yang kada tahu banyak daerah yang pulau buahnya. Untung belum pernah lahir di sini. Ya kalau bisa sasat gitu gitu. Samarinda aja kita belum tentu kita tahu lokasi Samarinda itu. Ya. Sekarang Anda saya tanya, di dunia ini surga dunia itu ada di mana? Biasa objek-objek wisata, pantai bahari, ya kalau. Nah, kemudian namanya keindahan di bawah laut, ya kan? Objek wisata yang ada di bawah laut, misalnya. Coba biar. Ulun dipenderi oleh Gubernur Pak Isran. Anu guru di Maldives itu guru Di Maldives itu ada hotel di bawah laut. Saking indahnya hotel di bawah laut itu, saking surga di bawah laut itu ada di Maldives. Maldives itu dekat India. Satu tempat objek wisata terkenal di dunia. Bahkan raja-raja dunia jet set itu pernah datang ke sana. Termasuk kemarin Raja Salman. Habis dari Bali, Raja Salman sekeluarga itu datang ke Maldives. Di Maldives itu ada hotel di bawah laut. Itu harus menyewa kontrak. Mengontraknya itu, menyewanya itu, pesannya itu yang nunggunya sampai 15 tahun. Ayo biar. Adanya haji, dia menunggu. Wah ini haji, mau tukang sudah. Ya kalau ini cuma corona ini sudah. Sakit, itu sudah. Dibatasinya benar ini. Ini kayaknya umur 50 gitu, awas sudah 50 atas. Kecuali karena sudah tuntas corona ini. Bayangkan ini gubernur yang ngomong sama saya. Beliau itu kan keliling dunia, Prancis kemana-mana. Tahu kan? Masa belum tahu. Anu guru 15 tahun guru itu miliaran guru yang sehari gayanya. Jadi kita belinya dia itu. Makanya guru upayakan karena kita di Kalimantan Timur. Ini dari sini wadah kita banyak yang bagus kayak di Maldives itu, kayak Pulau Derawan, kayak Maratua itu. Saya pernah ke Pulau Derawan itu di Berausan. Terjun tuh, guru, tajun guru di situ. Pakai snorkeling kan. Nyalam tuh melihat ribuan bagus dengan terumbu karang yang kayak surga ya. Surga dunia kita lihat. Belum Raja Ampat, belum Labuan Bajo. Ini dunia, keindahan dunia, surga dunia yang Allah perlihatkan di muka bumi ini.
Kalau surga itu yang tadi dikatakan dalam Quran, kalau dosa ikam diampuni, ujar Allah, dosa ikam ku ampuni, aku siapkan surga seluas langit dan bumi, bukan hanya seluas pulau Maldives saja, bukan hanya seluas pulau Derawan, bukan hanya seluas Raja Ampat saja, Labuan Bajo saja, tapi seluas langit dan bumi. Sekarang Anda saya tanya, berapa luas langit dan bumi? Tidak ada yang tahu. Makanya ujar Nabi, surga itu ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra ala qalbi bashari. Surga itu ujar Nabi, mata ikan tidak pernah melihat, talinya ikan tidak pernah mendengar, persepsi jiwa ikan tidak tahu membayangkan kehebatan, kecanggihan, keindahan surga. Luasnya saja tidak ada yang tahu. Artinya apa? Allah menyediakan surga itu seluas langit dan bumi ini. Ketika apa maksudnya? Biar bisa mengakses seluruh. Berarti luas banget surga ini. Kalau dibayangkan sakit banget. Jadi jangan dikira orang mati itu sempit, kuburan itu aja bungol mana dekat. Orang sudah mati itu alamnya luas. Apalagi surga yang diperlihatkan tadi, seluas alam. Nah, coba biar bayangkan nanti apa Nabi Adam tadi, kalau ini umat Nabi Muhammad ini hari-hari berdosa, bertobatnya diberi di surga. Aku sekali aja diusir enggak? Ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, ujar Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Aku langsung tadi ranjang. Pakaian kebesaran surga itu dilepas. Saking murkanya Allah. Qul anbiqu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tapi umat Nabi Muhammad melakukan dosa, tobat, masuk surga, dikawinkan dengan bidadari. Bahkan yang paling tinggi, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang paling soleh, yang paling tinggi akhlak, yang paling kuat imannya, yang paling bertakwa, Allah siapkan bidadari 12.500. Ibak lapangan bola gue. Bini-bini jangan cemburu lah bola. Oh, biar dapat apa katanya? Hah? Dapat apa bu? Hah? Dapat laki? Pian kalau dapat laki di dalam surga, seikung laki-laki di dalam surga itu sama dengan berkahnya 12.000 bidadari. Nah, ya. Sebab pada sama. Kepentingan wanita, kepentingan laki-laki itu pada sama. Kehendak laki-laki dengan kehendak bininya itu, Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan Allah. Paham kamu? Paham tidak? Jangan kiri. Nah, kalau laki-laki 12 ya, mestinya aku 12.000 juga ya. Bokol benar. Karena mau pada itu nah kecil. Ujar Nabi, bebinian yang taat dengan laki di dunia ini, enak di akhirat. Bebinian yang di dunia yang taat dengan laki, ya kan, menjaga sholatnya, ujar Nabi, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, maka enak-enak inya masuk ke dalam surga dari pintu mana yang inya kehendaki. Coba bebinian bebas memilih pintu mana yang dikehendakinya. Bahkan Allah jadikan itu perempuan-perempuan dunia itu menjadi ratunya bidadari. Kalau sudah ratu gue biar nanti nama aturnya. Ngerti kan?
Ini bukan pepesan kosong, bukan ya. Ya, bukan. Ini kita cerita hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa Allah ciptakan surga neraka alam semesta ini? Inilah maksud daripada Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Adam alaihissalam iri melihat. Itulah keutamaan, kelebihan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi-nabi yang sebelumnya. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Muhammad ini sudah disebut-sebut. Termasuk yang menyebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mubasysyiran bi rasuli min ba'di ismuhu Ahmad. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memberitakan kepada bangsa Israel, enak hujan Nabi Isa, kaumku bangsa Israel, aku memberitakan berita bahagia, berita menyenangkan. Berita apa itu? Orangnya belum ada, belum lahir. Min ba'di ismuhu Ahmad bil rasulih. Aku beritahu kalian semua, bangsa Israel, nanti sesudah aku ada seorang utusan Allah namanya Ahmad. Kenapa kok Ahmad kata Muhammad? Nah, ini kalau dibahas panjang biasanya. Waktu kita ada cukup. Diperlukan kajian tafsir yang mendalam dan sejarah. Sebab kadang-kadang Nabi kita dikatakan Muhammad, dikatakan Mahmud, dikatakan Ahmad, dikatakan Mustafa, banyak namanya Rasulullah. Tapi ketika Al-Quran menyebut Nabi Muhammad itu, biasanya namanya itu dikaitkan dengan sifat. Apa tadi? Ketika kita menyebut namanya saja, itu sudah menjadi sifat, sudah menjadi karakter dirinya Nabi Muhammad. Misalnya Muhammad. Muhammad itu asal kata hamada yuhammidu tahmidan, wa huwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Itu ain fi'ilnya diulang-ulang. Itu termasuk fi'il namanya mubalaghah. Ya, artinya apa? Ya, Muhammadun, orang yang hamada yuhamidun, Muhammadun, orang yang sangat banyak kemuliaannya, kebaikannya, keberkahannya, rahmatnya sudah ada hitungan lagi. Makanya namanya Muhammad. Ada dari Nabi Muhammad terdapat tandingannya lagi. Hidup sini itu sebukuan berkah, sebukuan rahmat. Walaupun orang memandang itu pada bagus, ada baik misalnya, itu jadi hikmah. Ngerti kan? Ngerti kan? Makanya Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya kan? Disebutkan apa ya? Nun wal qalami wa ma yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim wa innaka la ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kau bukan orang gila wahai Muhammad, seperti yang mereka katakan wahai Muhammad. Kau dikatakan gila wahai Muhammad, bukan. Muhammad itu diolok-olok. Coba. Ya. Bahkan kalau dia yang pernah umroh kemudian ziarah naik ke atas gunung 70 kilo dari Mekah. Berapa? 70 kilo dari Mekah. Naik ke atas gunung. Namanya Taif. Taif itu satu kota di pegunungan Mekah. 70 kilo jaraknya. Daerah itu sangat subur. Itu semenjak zaman Nabi kita Muhammad sudah banyak tanaman di situ macam-macam, kaktus. Jadi kalau dia hendak makan buah kaktus, ya, nah itu banyak di situ. Jadi di gunung-gunung itu banyak kaktus.
Itu. Kemudian di situ tempat penyulingan minyak harum, Wardah, mungkin Yasmin ada jual di sana. Di gunung-gunung itu ditanam bunga, itu bunga mawar, seluas-luas bunga mawar. Di sana itu bila-bilanya itu kepunyaan kaki tangan raja, keluarga kerajaan Saudi Arabia. Bukan orang sembarangan itu. Orang-orang kaya semua yang punya di situ. Nah, dan kalau dia naik ke atas gunung itu, di situ ada sahabat Rasulullah, makam sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu kuburannya di atas itu, di atas. Ini kota Taif, kota yang sangat indah, kota yang sangat subur. Hampir tiap rumah itu punya kebun. Kebun. Di sana tuh pohon pisang ada, pisang ada, nangka ada, apalagi singkong ada, pisang ada sana. Nang ada di sini dan di sana ada, talas ada. Saking suburnya daerah itu. Belum pernah naik ke atas itu, biasa naik itu. Itu di kota Taif. Jadi waktu kami rombongan ke sana itu ada guru-guru itu kan, kami suruh ceramah sini di dalam mobil. Ya, kami Tuan Guru tolong ceramah berkisah tentang Taif. Ceramah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu menangis. Kalau kamu pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis Pak Haji. Kenapa nangis? Karena membaca sejarah. Dia bayangkan kami naik ke atas itu hampir 2 jam baru sampai. Itu pakai kendaraan cepat. Sekarang Nabi itu berjalan gratis dari Mekah naik ke Taif itu yang panas. Bayangkan, ini gunungnya tandus, kesas yang dibawa-bawa ini sampai ke atas. Panas. Tidak ada perlindungan di sini. Inilah hijrah pertama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hijrah pertama itu ke Taif sebelum ke Madinah. Tapi begitu sampai di Taif, apa yang terjadi kita disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad dikatakan gila, dilempar sampai patah, berdarah. Kaki Nabi berdarah. Itu ya, tempat Nabi berteduh di situ, tempat itu darah Nabi tercucur di tempat itu. Ya, di situ dibangun masjid, namanya Masjid Qub. Abang ada masjidnya? Masjid Qub di pinggir jalan. Ya, yang kalau masuk ke dalam masjid itu, di dalam masjid itu berbau harum. Jadi menurut bubuhannya, itulah bekas darah Nabi kita Muhammad yang pernah tertumpah di tempat itu. Seorang Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang menyebabkan Allah ciptakan alam semesta dilempar, dikatakan gila, berdarah-darah. Kita bisa bayangkan bagaimana kesabaran Rasulullah. Bisa bayangkan. Kalau dia tidak sabar, dia angkat tangan, selesai itu. Mustajab tidak doa Nabi Muhammad? Mustajab tidak. Malaikat turun mendatangi Nabi Muhammad, malaikat gunung. Muhammad, ini kalau mau beritakan sekarang ini, ya Muhammad, aku angkat gunung ini. Itu di belakang masjidku itu ada gunung, Mbak. Jadi sampean itu nanti akan melihat di sana. Kalau yang mudahan dia sampai ke sana, dia ziarah, dia lihat di belakang masjidku gunung yang mau diangkat oleh malaikat. Ya, mau ditimpakan kepada penduduk durhaka dari penduduk Taif. Tapi begitu malaikat itu mau menimpakan gunung tadi, jangan, kata Rasulullah, jangan. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari sulbi bapak-bapak mereka akan lahir anak-anak cucu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah
sampai hari kiamat. Allahumma di qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Didoakan oleh Nabi kita. Ya Allah, tunjuki mereka ini bungul berantakan ini. Karena bungulan ini jadi kayaknya ada akibatnya. Mudahan jangan bungul lagi. Nah, itu kesannya. Karena mereka kada tahu dikabulkan doa Rasulullah. Biar bayangkan, akhirnya sampai sekarang di negeri Taif, di kota Taif tidak ada satupun gereja, tidak ada satupun orang kafir di sana. Ngerti? Kalau pian masuk Jeddah, di Jeddah itu ada orang bersembunyi-sembunyi beribadah di gereja-gereja di Jeddah itu. Orang Hindu banyak, itu orang Kristen banyak di Jeddah. Di Riyadh banyak, di Jizan banyak, di Dahran banyak, di Taif tidak ada. Ada doanya Nabi Muhammad. Berarti doanya Rasulullah ini kabul. Sementara tempat yang tidak didoakan Nabi Muhammad, walaupun tempat itu tempat suci, maka tempat itu sekarang masih berkeliaran orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Contohnya adalah Palestina. Palestina, Masjidil Aqsa. Walaupun tempat itu pernah Nabi di situ di Isra dan Mi'raj dan lewat Masjidil Aqsa, tapi tempat itu tidak didoakan Rasulullah. Maka tempat itu tempat pertikaian berdarah sepanjang zaman ila yaumil qiyamah dan dijadikan alamat sebagai tanda akhir zaman. Tapi tempat itu tidak murni seluruh orang beriman. Itu tempat banyak orang munafiknya, banyak orang kafirnya juga di situ. Lewatan saja, kesannya belum habis. Ini baru di awal, belum masuk di awal. Baru di awal, belum masuk S1 sebenarnya. Aduh, belum ini garing gitu. Enak disambung. Ya kalau yang penting hikmahnya luar biasa lah Nabi Muhammad ini. Kalau ada sipin, laulaka maqalul aflah. Kalau ada engkau wahai Muhammad, ada kuciptakan wahai keberatan, mana ada, maka kita wajib kita bersyukur dengan kita memperingati hari kelahiran. Ini bukan perkara kecil, tapi ini perkara besar, perkara agung. Bahkan jauh sebelum kelahirannya, Nabi Muhammad sudah disebut-sebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk oleh Nabi Isa tadi. Kalau Nabi Isa juga ditaruh. Aku beritahu aja Nabi Isa berita gembira. Aku senang aja Nabi Isa. Nabi Isa itu bersyukurnya. Bahkan Nabi Isa kan di akhir zaman menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Iya benar, iya nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allah inna nas'aluka fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil 'afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. Selanjutnya acara yang terakhir penutup. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, belum setelah pembawa acara, apabila dalam penyampaian belum ada terdapat kesalahan dan kesilapan yang disengaja atau yang tidak disengaja, mohon kiranya dimaafkan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu jangan pulang dulu karena ada santapan. Jadi kami kepada ibu-ibu mungkin bisa langsung keluar karena ada santapan. Jadi kami mohon kepada ibu-ibu yang ada di dalam bisa langsung membawa ke dalam makanannya.